Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman semua yang insyaallah dirahmati Allah. Saya yakin teman-teman sudah tidak asik lagi yang namanya komedian. Apa itu? Ya, pelawak, melucu adalah sebuah profesi. Profesi ini tidak luput dimakan waktu, bahkan semakin berkembang pada zaman ini. Acara-acaranya sudah hadir di tengah-tengah kita lewat televisi. Bahkan gajinya bisa lebih tinggi daripada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Gajinya 20 juta ke atas. Besar kan? Pasti enak banget tuh kalau kita bisa jadi komedian, atau bahkan ada yang mau atau ngefans sama salah satu komedian. Ada Mr. Pim, atau yang di Indonesia ada Sule. Enak banget kan kalau misalnya ada yang cita-cita menjadi komedian, gajinya gede, bisa bekerja dengan apa yang kita sukai, membuat orang lain tertawa, kita pun pasti akan ikut bahagia. Tapi kita ini hidup di zaman liberal, dikuasai oleh sistem sekuler, kapitalisme. Oleh karena itu, teman-teman pernah berpikir gak sih, kira-kira apa ya hukumnya menjadi seorang pelawak atau sekedar stand up komedi, bercanda? Oleh karena itu, daripada bingung pada kesempatan ini, saya akan berbicara sedikit dengan berkaitan hukum stand up komedi. Langsung saja, kira-kira apa sih hukumnya? Hukumnya stand up komedi tergantung. Tapi kalau kita lihat stand up komedian sekarang bisa dibilang haram. Jangan marah dulu. Yang fans fanatik komedian, jangan marah dulu. Dengerin dulu nih alasannya. Mengapa haram? Coba kita lihat 3 unsur yang membuat agar komedian itu menjadi komedian mensyariahkan stand up komedi yang diperbolehkan dalam Islam. Yang pertama, kita lihat kontennya. Konten dalam stand up komedi itu apa sih? Ya bercanda, ya kan? Ya. Bercanda hukumnya apa? Mubah. Bahkan bisa menjadi sunnah bila memunculkan rasa semangat beribadah kembali, ada syiar-syiar di dalamnya. Menurut Imam Nawawi, kalau kita lihat nih dari kontennya, komedian zaman sekarang bisa melakukan apa saja yang penting terlihat lucu, entah itu menyakiti orang lain yang lagi viral, meledek. Ada pelawak baru yang meledek lawan legend, bukan masalah baru dan legendnya sih, tapi tentang meledeknya itu menyinggung perasaan orang lain, bahkan menarik kursi ketika pelawak legend ini hendak duduk. Tidak patut dicontoh. Padahal pelawak sebagai entertain, artis, biasanya menjadi public figure. Dari sisi kontennya saja sudah kelihatan melanggar syariatnya, menzolimi orang lain, atau bahkan berbohong. Teman-teman bertanya, emang ada ya ngelucu tanpa berbohong? Nggak lucu tuh pasti. Teman-teman, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya celakalah orang yang berbicara dusta untuk membuat orang lain tertawa. Celakalah ia. Celakanya ada 3 tuh. Jadi
benar-benar celaka. Satu celaka aja udah ngeri, apalagi 3. Oleh karena itu bisa dilihat di sini bahwa sangat penting menjaga konten agar bersih dari larangan-larangan Allah, melanggar syariahnya. Yang kedua, penampilan pelawak itu sendiri, apakah dia menutup aurat atau tidak. Kalau kita melihat pelawak perempuan sekarang, auratnya kemana-mana. Yang laki juga gak jauh beda kok. Dan yang terakhir, untuk audiensnya ini harus terpisah antara laki-laki dan juga perempuan. Nyatanya lagi bercampur baur, tertawa terbahak-bahak, padahal kita tahu bahwa suaranya perempuan itu aurat. Tapi gimana gak aurat, tertawanya bareng-bareng, bahkan sama bukan muhrimnya. Tapi fun fact-nya nih, banyak loh penonton itu hanya bayaran, yang dibayar sekian rupiah agar menertawakan apa yang dilawaknya. Ini terbukti sih bahwa gak selalu lucu juga yang ditampilkan oleh para komedian. Kalau begitu, Islam kok serius banget sih? Gak boleh ngelawak, gak boleh jadi komedian. Kan kasihan para pengikutnya. Kita harus kalau begitu kita harus mengenalinya, karena mengenali Islam, karena jika enak maka ta'aruf. Bahwa Islam pun ada kok bercanda, seperti yang dibilang tadi, boleh kok ngelucu tanpa berbohong juga bisa kok, tanpa penonton bayaran pula, tanpa melanggar syariat. Contohnya nih, saya yakin sudah pada familiar dengan cerita ini. Jadi ada seorang nenek-nenek mendatangi Rasulullah dan bertanya, apakah saya akan masuk surga? Rasul menjawab, tidak, di surga tidak ada nenek-nenek. Lalu nenek-nenek ini pun menangis, bersedih karena tahu dirinya tidak akan masuk surga. Tapi Rasulullah menjelaskan bahwa karena setiap yang masuk surga akan menjadi muda kembali. Ada juga nih, ada seorang pemuda yang meminta bantuan kepada Rasulullah untuk menaikkannya ke atas unta. Rasulullah menjawab, baik, saya akan menaikkan kamu ke atas anak unta. Pria ini pun bingung dong, pemuda ini pun bingung, gimana mau dinaikin, kan untanya masih kecil. Rasulullah menjelaskan bahwa unta dewasa pun sejatinya adalah anak unta juga. Nah, ini membuktikan bahwa Islam bahkan bercanda ini menjunjung memiliki aturan dalam setiap aspeknya. Bercanda pun, stand up comedy pun. Lalu teman-teman berpikir, kalau kira-kira stand up comedy sekarang ketika Islam tegak diberhentikan, dipecat karena pekerjaannya haram. Tidak kok teman-teman, bisa jadi nih, mungkin memang tak mudah sih membuat stand up comedy yang bertema mensyariah, memiliki syariah Islam. Tapi nggak dipecat gitu juga dong, karena nyatanya tadi bisa kok stand up comedy ini bernilai pahala. Bukan itu saja, kalau dalam hukum Islam dibayarnya bukan uang puluhan juta, bukan uang kertas, tapi emas, dinar, benar-benar berharga yang nilainya tidak akan turun, dilahap oleh masa. Oleh karena itu, kesimpulannya, saya mau teman-teman semua yang ada di sini merubah pola pikir, merubah mindset bahwa komedian pada saat ini patut dijunjung tinggi, didukung, karena dapat membahagiakan kita, melucu.
pekerjaan yang halal, kita rubah, kita belokkan sedikit pemikiran kita bahwa tidak selamanya bahwa profesi menjadi seorang komedian itu dianggap halal. Oleh karena itu, sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.